Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang bab i'rab. Kemudian besok insya Allah di video selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab ngalamatul i'rab. Jadi saya mohon untuk bab ini, i'rab dan ngalamatul i'rab, silakan Anda pantengin terus. Anda harus fokus. Kalau belum fokus, ngopi dong ya, buat kopi lah. Oke, kita lanjut saja ke pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, amin. Hadza utawi bab iku babul i'rab, bab kang mertelakan i'rab. Al-i'rabu tawi i'rab iku huwa tawi i'rab iku takhyiru awakhiril kalimi awai piro-piro akhir kalimat. Apa to ngilate ke awal ikhtilafil awamil krono beto-betone piro-piro ngamil. Sifat yang awamil ad-dakhilati kang mancing alaiha ing atase piro-piro kalimat. Lafdhon ing dalam lafale au taqdirun utawa ing dalam kira-kirane. Wa aqsamuhu tawi piro-piro tuntumane i'rab iku arba'atun ono papat. Dirupane papat raf'un suwijine i'rab rafa. Wa nasbun lan kaping pindhone i'rab nasab, wa khafdun lan kaping telune i'rab jar, wa jazmun lan kaping papate i'rab jazm. Falil asma'i moko iku tetep kaduwe pira-pira isim. Bidzalika saking mengkono-mengkono i'rab rafa nasab jar jazm. Ar-raf'u tawi i'rab rafa, wa nasbu lan i'rab nasab, wal khafdu lan i'rab jar. Wal jazm lan ora ono i'rab jazm iku mawujud ora mawujud nang di fiha ing dalem pira-pira kalimat isim atau asma. Walil af'ali lan iku tetep kaduwe pira-pira fi'il. Min dzalika saking mengkono-mengkono rafa nasab jar jazm. Ar-raf'u tawi i'rab rafa, wan nasbu lan i'rab nasab, wal jazmu lan i'rab jazm. Wal khafdhu lan ora ono i'rab jar iku mawujud ora mawujud nang di fiha ing dalam pira-pira kalimat fi'il atau af'al. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang bab i'rab. Babul i'rabi, bab yang menjelaskan tentang i'rab. Apa sih itu i'rab? I'rab adalah huwa takhyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdirun. Jadi yang namanya i'rab itu adalah perubahan di akhir suatu kalimat. Kenapa kok bisa berubah? Liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Karena terdapat beda-bedanya suatu amil yang memasukinya. Oke. Perubahannya baik berupa lafdhon atau takdiron, baik berupa lafal atau takdiron, atau cuma hanya pengkira-kiraan. Oke, kita perjelas. I'rab itu objek kajiannya cuma hanya di akhir suatu kalimat, bukan awal dan tengah ya. Kalau awal dan tengah itu bagiannya sorof. Oke, bagiannya sorof. Kalau i'rab cuma hanya di akhir suatu kalimat atau huruf terakhir gitu aja, huruf terakhir suatu kalimat. Jadi kenapa kok bisa berubah? Karena liikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaih, karena ada suatu ngamil yang memasukinya. Sedangkan ngamil itu apa sih? Ngamil itu adalah suatu hal yang memberikan efek perubahan pada hal yang lain. Nah, kalau dihubungkan dengan tadi perubahan akhir suatu kalimat, berarti di sini ngamil itu diposisikan sebagai hal yang memberikan efek dan mengakibatkan perubahan pada akhir suatu kalimat. Nah, itu ngamil. Dan ngamil itu sesuatu yang di situ merubah tatanan i'rab setelahnya gitu loh. Oke. Nah, perubahan itu baik secara lafdhon atau takdiron. Kalau cara gampangnya lafdhon itu ya kelihatan perubahannya, bekasnya itu kelihatan gitu loh. Tapi kalau takdiron itu perubahannya itu tidak kelihatan. Oke. Atau tidak bisa kita lihat, bekas dari perubahan itu tidak bisa kita lihat, tapi itu memang berubah gitu loh. Oke, saya akan berikan contoh. Sebelum kita masuk ke pembagian, saya akan berikan contoh. Contohnya yaitu adalah ja'a zaidun. Ja'a zaidun, di sini terdapat lafal zaidun. Zaidun di sini menjadi fa'ilnya ja'a. Ja'a itu fi'il, yaitu fi'il madhi atau verb lah ya, kata kerja madhi yang sudah lampau, yaitu fi'il madhi. Nah, zaidun di sini adalah fa'ilnya ja'a. Yang namanya fa'il atau subjek itu harus dirofakkan, makanya menggunakan domah karena ini isim mufrad.
Nanti saya akan jelaskan itu di bab selanjutnya, isim mufrad, jamak taksir dan lain sebagainya. Jadi ini menggunakan domah tanwin. Oke. Pembahasannya cuma hanya di dal ini, harokat dal ini. Oke. Ini bisa jadi din, ini bisa jadi dan, ini bisa jadi dun. Tergantung ngamilnya itu maunya apa. Di sini kan ngamilnya ja'a. Ja'a itu fi'il. Yang namanya pekerjaan itu harus membutuhkan subjek atau orang yang mengerjakan. Ketika ada suatu subjek, maka itu harus hukumnya itu rofa, harus pakai domah. Nanti saya jelaskan di pembagiannya. Nah, itu yang secara lafal. Karena apa? Domahnya itu kelihatan. Oke, perubahannya itu kelihatan. Nah, sekarang yang secara takdiron, contohnya apa? Ja'a al-qadi. Ja'a sudah datang. Siapa? Al-qadi, juru hukum atau hakim. Oke. Al-qadi di sini ini kan menjadi fa'il, harusnya rofa kan? Rofa itu pakai doma. Kenapa kok di sini nggak ada? Nah, sebetulnya ini adalah al-qadiyu. Oke. Nah, alasannya kenapa? Karena listiqol, karena keberatan. Orang Arab itu keberatan ngucap al-qadiyu, bro. Jadi gitu. Nanti akan saya perjelaskan di akhir lah. Oke. Nah, itu yang secara takdiron atau pengkira-kiraan saja. Nah, oke. Kita akan masuk ke pembagian i'rab. Pembagian i'rab nanti ada 4, yaitu pertama i'rab rofa, nasab, jar, jazm. Nggak usah bicara masalah definisi dari keempat ini, kita langsung saja ke contoh. Atau saya berikan dulu kalau i'rab rofa itu nanti dari keempat i'rab ini nanti mempunyai tanda i'rab yang asli, ada tanda i'rab yang naib atau pengganti. Nah, tanda i'rab yang asli dari rofa adalah domah. Tanda i'rab yang asli dari nasab adalah fathah. Tanda i'rab dari yang asli dari jar itu adalah kasroh. Tanda i'rab yang asli dari jazm itu adalah sukun. Ini harus hafal, harus dihafalkan. Nah, oke, kita ke rofa. Contohnya apa sih rofa? Tadi sudah disinggung, yaitu adalah ja'a zaidun. Di dalam zaidun ini kan doma. Kenapa kok doma? Karena menjadi fangilnya ja'a. Ja'a yang namanya fangil itu kan harus rofa. Nah, ini yang namanya i'rab rofa. Tandanya apa? Doma. Nasab. Contohnya nasab, yaitu adalah ro'aitu zaidan. Ro'aitu ningali sapa ingsun, atau saya melihat zaidan ing zaid, saya melihat zaid. Zaidan di sini yaitu di fathah atau fathah tanwin. Kenapa? Karena ini menjadi maf'ul bih atau objek. Yang namanya objek maf'ul bih itu harus nasab atau harus di fathah kalau itu isim mufrad. Nah, oke. Jadi perubahannya tadi zaidun, sekarang zaidan. Nah, ngambilnya apa? Ro'aitu. Tadi ngambilnya itu kan ja'a. Oke. Nah, sekarang yang jar. Yang jar itu contohnya apa? Yaitu adalah marortu bi zaidin. Dalnya di kasro ya, tanwin kasro atau kasro tanwin. Oke. Kenapa kok kasro tanwin? Karena kemasukan huruf jar. Kenapa kok kasro? Karena kemasukan huruf jar. Oke. Setiap lafal yang kemasukan huruf jar maka dijarkan, yaitu ada kalanya menggunakan kasroh, yaitu adalah tanda asalnya jar. Nanti ada tanda naib atau penggantinya, kita bahas nanti di ma'rifat ngalamatil i'rab selanjutnya. Nah, ini contohnya. Oke, sekarang yang jazm. Yang jazm itu kan contohnya gini, lam yakum zaidun. Jadi Zaid tidak berdiri atau belum berdiri, gitu. Kita nggak bicara soal zaidun di sini. Kita bicara soal lam yakum, yakumnya di sini. Mim dalam lafal kum ini disukun. Kenapa kok disukun? Karena kemasukan ngamil jazm. Nah, ini ngamilnya lam. Nah,
Berarti otomatis ketika lafal kok belakangnya itu disukun, berarti ini adalah i'rab jazm. Gitu aja cara gampangannya gitu. Gak usah terlalu ribet gitu loh. Oke, baik, kita lanjut ke falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wal jazma fiha. Apa maksud ini? Yaitu perlu kita ketahui, nanti akan saya berikan bagan ya biar jelas. Nah, ini ada bagan, yaitu ada 2 bundaran. Nah, bundaran yang pertama itu ada yang isim mu'rab, bundaran yang kedua itu ada fi'il mu'rab. Oke, jadi falil asma'i tadi, jadi ada i'rab yang khusus masuk pada kalimat isim atau isim mu'rab itu ada 3. Oke, lihat bundaran itu, yang di dalam bundaran itu maka itu miliknya isim, yaitu apa? Jar atau rofa, nasab, jar. Oke, terus maksud dari walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wal khafdu fiha, yaitu adalah, kita lihat bagan atau bundaran yang berada di bawah kata fi'il mu'rab di sini, yaitu juga berupa 3 i'rab. Tadi kan i'rab yang khusus masuk pada kalimat isim itu adalah i'rab rofa, nasab, jar. Nah, sekarang i'rab yang khusus masuk pada kalimat fi'il itu juga ada 3, yaitu adalah rofa, nasab, dan jazm. Jadi i'rab yang bisa masuk pada kedua kalimat ini, dalam arti kalimat isim mu'rab dan fi'il yang mu'rab, itu adalah i'rab rofa dan nasab. Kalau i'rab jar itu nggak bisa masuk pada kalimat fi'il. Kalau i'rab jazm itu juga nggak bisa masuk pada kalimat isim. Jadi yang bisa itu hanya yang rofa dan nasab. Adapun yang jar dan jazm ini tidak bisa saling masuk di antara keduanya, yaitu adalah jar masuk pada fi'il atau jazm masuk pada isim, itu nggak bisa. Oke, paham ya bro ya? Harus cermat ini, harus penuh konsentrasi, oke? Baik, untuk catatan saja, ini untuk tambahan, pada lafal ja'a al-qadi yang muqaddar atau takdir hanya dikira-kirakan saja yaknya, ini wa amal fathatu fatadhuru li khiffatiha. Adapun ketika di situ i'rabnya nasab atau menggunakan fathah, maka ini jelas, maksudnya ditampilkan. Adapun ketika dia fathah maka dia nampak karena ringan. Orang Arab itu ringan kalau bicara, kalau bilang al-qadiyah. Kalau al-qadi ini sulit. Contoh, ro'aitu al-qadiyah, ro'aitu ningali sapa ingsun al-qadiyah ing juru hukum, ing hakim. Nah, sedikit itu. Dan silahkan buat teman-teman, jikalau terbesit sebuah pertanyaan bisa sampaikan di kolom komentar ya. Insya Allah saya akan menjawabnya. Itulah pembahasannya tadi. Gimana? Cukup apa ya? Untuk bagi pemula mungkin cukup apa sih ini, apa sih itu, apa sih ini, apa sih itu. Tapi nggak apa-apa bro. Ini sedang tahap. Insya Allah besok ke depan kalau sudah bab akhir, insya Allah nanti akan paham sendiri, oke? Dan tidak lupa saya ingatkan, silahkan ngopi bro. Oke, jadi itulah video yang bisa atau penjelasan yang bisa saya berikan kepada kalian semua. Kalau seumpamanya ada teman kalian yang memang membutuhkan penjelasan ini, silahkan share aja, bagi saja, nggak apa-apa. Dan cukup sekianlah dari saya, banyak kesalahan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.